Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula amma ba'du. Bapak-bapak yang masih berikhlas rahmatullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-86. Ayat 86 ini temanya adalah macam-macam orang kafir dari segi pertaubatan. Anwa'ul kufari min haitsu taubati. Kita awali dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, apapun niat kita doakan di masjid yang mulia ini ketika ngaji. Insyaallah niat kita semuanya dengan doa bersama membaca surah Al-Fatihah akan dimudahkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat yang ke-86 halaman 61 kita nikmati bacaan tilawahnya, belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adzabu wa la hum yunzarun illa alladhina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bi ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sallallahu alaihi wa sallam bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi temanya adalah tentang berbagai macam bentuk orang kafir dari segi atau dari bentuk pertaubatannya. Mas Toto silakan dibaca perkataan Mas Toto. Kaifa yahdillahu, bagaimana mungkin Allah akan memberi petunjuk kauman kepada kaum kafir, mereka kafir murtad, ba'da sesudah imani keimanan mereka, wasahidu dan mereka mengakui anna rasulah bahwa Rasul Muhammad hakum adalah benar, waza'ahumul bayyinat dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang jelas. Baik, termasuk bukti yang jelas itu adalah nama dan sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Itu. Jadi hatinya menyimpang dari kebenaran. Dan kalau sudah menyimpang dari kebenaran, gimana mau nyampe tujuan, Mas Toto? Ya kan, mau ke Cawang malah ambil arah ke Bekasi, ya kan bisa. Ambil tolnya harusnya ke arah Cawang, ini ambil tol arah Bekasi, ya kan? Mau ke sono Cikudir,
atau mau ke Pulau Gebang, masuk MBZ, bukannya nyampe di Pulau Gebang, malah nyampe Karawang Solo. Saya pernah kayak gitu mas, masya Allah, mana nggak ada pintu keluar keluarnya Karawang. Beneran itu kejadian. Ya Allah. Nah ini orang gimana mau diberikan petunjuk sampai tujuan ada wong salah jalan, akses masuknya aja salah. Lanjut Mas Toto. Wallahu, dan Allah la yahdil kauman, tidak memberi petunjuk kepada kaum zalimi, orang-orang yang zalim. Yakni adalah al-inhirafu an sabilil haqqi wal adli, berpaling dari jalan kebenaran, itu namanya zalim. Dan keadilan tidak ditempuh, jalan yang benar itu tidak ditempuh, malah nyari akses yang lain. Ya sudah, alamatnya kemana mereka? Nih, 87 nih Mas Toto. Ulaika, mereka itu jazaohum, balasan mereka adalah anna, bahwa alaihi, atas mereka laknatullah, laknat kutukan Allah, wal malaikati, dan para malaikat, wan nasiri, dan manusia ajmain, keseluruhan. Ya kita bayangin sendiri aja deh, alhamdulillah dari itu. Ada orang kita udah pesan makanan lah, food, suruh masuk ke jalan baru, masuk aja gampang, nanti nyampe Nurul Ikhlas malah bablas ke Jatiwaringin sama Syafi'i ada di Timur. Kira-kira marah apa itu? Udah ditungguin lapar-lapar ya kan, dikasih akses petunjuk malah nggak dipakai, bablas terus. Itu dilaknat oleh manusia. Gampang aja ini analoginya kan seperti itu. Ditunggu-tunggu malah sampai lewat batas nunggunya, udah lapar dan segala macam. Itu apa enggak? Ngelaknat manusia itu. Nauzubillah min dzalik. Nah, demikian juga apalagi ini masalah keimanan akan lebih parah lagi. Lanjut Mas Toto. Ilal ladina, kecuali orang-orang yang Khalidina, ayat sebelumnya. Oh iya. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka. La yuhaffafu, tidak diringankan, anhumul azabu, dari mereka siksaan, walahum, dan tidak mereka yumzolu, mereka diberi penangguhan dari siksa. Kalau bahasa sekarang blacklist saja nggak usah dipakai lagi. Kira-kira kan seperti itu. Khalidina fiha, selama-lamanya nggak dipakai karena salah sendiri gitu. Lanjut, tapi bentuk kasih sayang Allah ya kan, walaupun ancamannya luar biasa masih dikasih kesempatan. Ya Allah, betapa sayangnya Allah. Lanjut Mas Toto. Illal ladzina, kecuali orang-orang yang tabu min, mereka bertaubat dari ba'di dzalika, sesudah itu, wa aslahu, dan mereka memperbaiki perbuatan mereka. Stop. Maaf terus menunjukkan perbuatan baiknya. Maaf beneran nih Mas Toto. Kenapa kemarin saya sebelumnya saya minta maaf, tidak akan mau ulangi lagi. Maaf Pak, jangan putus lah Pak kontraknya Pak. Saya soalnya punya anak istri Pak. Antar kalau nggak antar ke sini kemana Pak? Itu namanya memperbaiki diri. Orang kalau seperti itu bagaimana? Lanjut Mas Toto. Fa inna Allaha, maka sungguh Allah Ghafurur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Kekal kasih sayangnya. Masya Allah. Coba ya, orang yang mempersekutukan Allah itu dikasih kesempatan untuk bertobat. Nah, kemarin ada cerita ini Pak Hamzah. Saya ada seorang yang istrinya meninggal, terus 3 hari yang lalu datang ke rumah untuk malam Kamis malam Jumat itu minta ngaji. Nah, ternyata si suaminya itu adiknya perempuan di rumah saya, dan malah ikut suaminya masuk Kristen. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bapak tesan kirain kok ya sama-sama dari Jawa Timur lah, semuanya orang Jawa. Nah terus ngobrol-ngobrol, kirain saya kok nyediain makanan dan segala macam. Nah terus saya kan nggak ada kecurigaan. Mohon maaf besok saya nggak bisa kesini Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, paling kakak saya itu yang kesini, ya nggak apa-apa. Saya tunggu tuh. Nah ternyata benar dia nggak kesini. Terus ternyata ada yang cerita itu tadinya Islam Pak Ustadz. Terus akhirnya ikut suaminya jadi Nasrani, murtad. Ya Allah, tuh bahaya banget. Itulah kok, kalau sudah seperti itu terus-terusan. Nah itu kan masih dikasih kesempatan sebenarnya untuk bertaubat. Nah, lanjut Mas Toto. Innal ladzina, sungguh orang-orang yang kafaru, mereka ingkar kepada Isa, ba'da, sesudah imanihim, iman mereka kepada Musa, summa zadu, kemudian mereka bertambah kufron, ingkar kepada Muhammad. La yuqbala, tidak akan diterima taubat mereka. Jadi ada orang kafir yang benar-benar bertobat, ada orang kafir yang tobatnya itu tobat nggak jelas, sudah masuk Islam terus murtad.
Ini kan kafaru ba'da imani. Setelah sebelumnya beriman kemudian kafir, tidak akan diterima. Terus bertambah kekufurannya, risikonya nggak bisa diterima taubatnya. Lanjut Mas Toto. Wa ulaika, dan mereka itu humul dhalun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dari ayat ini kan kita bisa memahami Mas Tri bahwa perilaku manusia itu kan bisa diukur sebenarnya. Ya, kita sebagai orang yang beriman pada Allah, orang Islam, punya kesalahan iyalah. Akan tetapi kalau yang menyangkut masalah-masalah krusial seperti itu, na'udzubillah, ya kan? Nah, ini berat pertanggungjawabannya sampai akhirat. Ya, kalau nggak punya duit aja paling dalam beberapa hari disuruhnya duit lagi. Tapi kalau masalah kayak gini, aduh, putus itu hubungan kekeluargaan. Ya, ini na'udzubillah, jangan sampai. Terminalnya beda Mas Tri. Orang beriman itu terminalnya surga, orang kafir itu mati terminalnya neraka. Ayo Mas Toto, lanjut. Innal ladzina, sungguh orang-orang yang kafaru, mereka kafir atau ingkar, wa matu, lalu mereka mati, wahum, sedangkan mereka kufarun, orang-orang kafir atau ingkar. Fala yuqbala, maka tidak akan diterima tebusan min ahadihim, dari seorang pun di antara mereka. Milkul ardi, sepenuh bumi, zahaban, emas, walaupun dia menebus diri bihi, dengannya. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka azabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan, pedih. Wama, dan tidak ada lahum, bagi mereka min nasiri, dari penolong. Baik, terjemah bebasnya Mas Toto. Dari ayat yang ke-91 aja. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas penuh bumi, sekiranya dia hendak menebus dirinya dan diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Na'udzubillah, ini kemarin yang disinggung oleh Pak Deddy Misal ini. Allahu Akbar. Ini saya bacakan hadis Sahih Bukhari Muslim ya, berkenaan dengan ayat 91, orang yang menebus diri. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan orang kafir. Kemudian dia ditanya, Ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaba. Bagaimana pendapatmu jika engkau memiliki sepenuh bumi berupa emas? Akunta taftadi bih, apa engkau akan menebus dirimu dengan emas sepenuh bumi itu? Kemudian orang kafir tadi menjawab, fayaqul na'am, ya. Fayuqalulah, kemudian dikatakan kepada orang kafir tersebut, qad kunta su'ilta ma huwa laisa min dzalik. Sebenarnya ente itu diminta enggak emas, sesuatu yang lebih mudah dari itu, cukup mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Akhirnya gara-gara enggak mau ngakui, besok berat di akhirat, sopan emas saja enggak diterima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah. Terus ada cerita yang menarik ini. Ini saya baca tafsirnya, cukup komplit tafsirnya ini adalah sebagai berikut. Adapun tidak adanya manfaat perbuatan baik yang muncul dari seseorang di dunia. Di dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya ada seorang namanya Abdullah bin Jud'an. Ditanyakan tentangnya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi bertanya tentang Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an itu yuqarri al-dhaif, memuliakan tamu, menghormati tamu, wa yafukul ani, dan membebaskan tawanan, memberikan makan. Lalu apakah perbuatan itu bermanfaat wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, faqala, lah, tidak. Kenapa demikian? Innahu lam yakul yawman minad dahr. Dia tidak pernah sekalipun ketika di dunia mengucapkan doa, Rabbi firli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni diriku besok pada hari kiamat. Coba bayangkan, makanya berbahaya sekali itu orang nggak mau doa. Maka ajaran salafi itu di buku sakunya tidak ada tuntunan berdoa setelah sholat. Kayak dia tahu berjumpa dengan Rasulullah aja, itu langsung, oh resikonya berat itu. Terus wajahnya orang nggak pernah berdoa itu kaku, nggak enak dipandang, auranya itu nggak enak mesti. Nah ini kan gak ada orangnya, saya ngomong seperti ini. Kalau saya sampai di kultum, kalau saya kultum aja mereka langsung balik badan kok. Karena sudah terdoktrin bahwa Jokowi itu bukan satu aliran dengan mereka. Kayak gitu. Udah, dari gesturnya aja udah paham saya. Itu ulama-ulama buku yang versi Wahabi, versi Syiah, dan saya paham. Oh ini orangnya kayak gini.
ya sudah, materi kultum aja yang datar-datar aja. Kalau saya terkait sama sitil seperti itu, jangankan dengerin, belum apa aja kabur kan itu. Loh, di rumah itu apa? Gak masuk akal. Yang lebih parah lagi tadi Pak Del, saya keluar sama seseorang, bertamu lah, acaranya padat itu sebelum Jumatan sama tadi saya Jumatan. Nah terus cerita, Ustaz, saya itu punya kakak saya itu dapat suami yang pahamnya seperti itu. Nah kita kalau lebaran kan berziarah, ya kan, ke makam orang tua, jangankan berziarah, nganterin aja gak mau. Coba bayangkan, astagfirullahaladzim, nganterin ziarah kan mau. Yang lebih ekstrim, foto-foto di rumah suruh dicopot-copotin, diturunin. Waduh, terus lama-kelamaan akhirnya si adiknya ini, suaminya orang yang bareng saya itu, ya saya nggak sebut lah namanya tentunya, si istrinya, Kak, Anda itu udah keterlaluan, apa namanya, udah keterlaluan kalau masalah kayak gini. Kalau di rumah kakak itu silahkan, tapi tetap ini di rumah ibu dan segala macam. Nah kalau mau pokoknya foto saya itu ditutup kayak gitu. Sangat berbahaya, paham Salafi Wahabi itu sangat berbahaya. Kenapa? Mereka itu sangat tekstual, mengartikan surah. Surah itu artinya kan patung. Sementara foto itu bayangan yang dijepret itu. Nah satu ketika di sini dulu ada Profesor Dr. Almarhum Pak Yunahar Ilyas, pernah dihadirkan 2 kali oleh Pak Iskandar Umar, ya kan, ketika Ramadan. Dan beliau pernah tanya jawab lah, saya tanya. Saya dulu pernah seperti ini Mas Ustaz. Ini kan di sini dulu ngobrol-ngobrol sama saya. Beliau lulusan Saudi, orang Padang, dan ternyata jadi ketua Muhammadiyah, bukan ekstrim amat, itu biasa-biasa aja. Dan terus bahkan celananya juga gak cingkrang-cingkrang kayak sekarang kayak gitu. Tulisannya banyak. Gini, di zaman saya itu dosennya atau syekhnya adalah mufti Saudi itu kan Syekh Abdullah bin Bas, Syekh bin Bas. Pernah satu ketika beliau itu menyampaikan fatwa tentang haramnya surah. Surah itu kan sekarang dimaknai gambar. Padahal kalau dulu itu surah kan gak ada foto Mas Toto. Bentuk surah itu adalah patung, kan kayak gitu. Patung-patung ya kayak patung itu. Nah kalau sekarang surah dimaknai gambar, gak pas. Terus akhirnya pokoknya haram. Lalu ditanya oleh diinstruksi, wahai Tuan Syekh, kalau fatwa Anda itu katakanlah di launching, disampaikan, nanti repot. Masalahnya Raja Saudi itu kalau hari kemerdekaan gambarnya harus muncul di halaman utama koran Saudi. Akhirnya apa? Fatwanya itu dikecuali, kayak gitu ya kan? Loh masih seperti itu. Ada instruksi lagi. Wahai Tuan Syekh, kalau fatwa Anda ini masih diberlakukan, nanti penduduk Saudi itu gak bisa keluar negeri. Kenapa? Ada foto paspor. Akhirnya apa? Direvisi lagi fatwanya. Coba bayangkan, orang kalau tekstual seperti itu sekelas mufti Saudi blunder. Fatwanya blunder, direvisi. Nah, terus akhirnya itu kan gak ada klarifikasi. Fatwa terus diklarifikasi, nanti resikonya seperti ini Tuan Syekh. Terus akhirnya direvisi. Nah, akhirnya orang awam di Indonesia yang nggak pernah belajar agama terus didoktrin oleh pengajian yang ustadznya model seperti itu. Kayak apa Mas? Ekstrimnya gitu, nggak ada perbandingan, udah dicekokin seperti itu sampai mertuanya ke ziarah itu nggak diantar. Ya Allah ya Karim, ziarah kan mendoakan, bukan kita di kuburan, bukan, malah justru kita mendoakan orang yang di kuburan. Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Sehingga saya mohon maaf nih, kalau sekarang punya sikap, kalau ada orang yang pahamnya Salafi Wahabi, cukup jadi jamaah, jangan jadi pengurus masjid. Itu di mana-mana bikin trouble itu, bikin trouble. Silakan jadi jamaah aja, tapi jangan sampai jadi pengurus. Nanti kalau jadi pengurus lama-lama, yang model seperti itu malis yang diundang. Akhirnya dikuasailah masjid-masjid seperti itu, gak nyaman akhirnya, bentrok. Contohnya adalah Bina Lindu. Ini tempat penentunya Pak Haji Nahimad Rais itu nyata. Ini mohon maaf, saya cerita. Saya itu berkali-kali diundang soal, lama-lama saya jadi curiga. Mohon maaf nih, saya cerita ini, Pak. Mohon maaf Pak, saya mau nanya nih, apakah amplop yang dikasih untuk Ustaz termasuk saya itu sekian? Terus akhirnya, mohon maaf Pak Ustaz, Pak, selama saya tidak, insya Allah enggak apa, saya tetap diundang itu senang, akan tetapi di masjid yang saya diundang, rata-rata Jakarta Bekasi itu nominalnya sekian, masa ini komplemennya sekian? Apakah hanya saya atau Ustaz yang lain? Saya mohon maaf Pak Ustaz, separuh lebih dari jamaah diambil oleh Salafi Wahabi, mendirikan masjid di dekat
di sampingnya itu di masjid Binaan itu Pak Haji Naiman itu ada kayak rumah tahfidz kan kayak gitu. Diambil semuanya itu. Dan termasuk baginya kan kata Pak Haji Naiman itu jenderal itu yang pernah dirawat itu. Baginya di sana. Orang yang lagi zikir subhanallah subhanallah dikatain iblis. Ini yang cerita takdirnya. Dikatain astagfirullahaladzim sampai segitunya. Kalau udah pernah paham salafi wahabi sangat berbahaya. Mohon maaf Pak Ustaz, ini jamaah kita yang tadinya jadi donatur di masjid ini keluar gara-gara salafi wahabi akhirnya dananya ke sana semua. Tuh Mas Toto, ini saya akhirnya ambil kesimpulan, saya memberanikan diri, seandainya ada orang yang pahamnya seperti itu, cukup jadi jamaah, jangan jadi pengurus. Berbahaya. Ini tidak hanya satu masjid, di mana-mana masjid seperti itu. Kan dulu kan nyaman. NU Muhammad santai kayak gitu. Itu di sini kembali kepada topik orang yang gak pernah mengucapkan Rabbi firli khoti'ati yaumati, artinya mohon ampun baik di dunia maupun di akhirat, nanti amal kebaikannya beresiko tidak diterima. Na'udzubillah min. Saya kutip kitab ini, tidak main-main ini yang nulis Profesor Dr. Syaikhullah Suhaili. Tuh, jadi kalau orang kafir itu resikonya adalah tidak bisa ditebus walaupun dengan emas penuh bumi. Kalau orang yang tidak pernah mengucapkan Rabbi firli khoti'ati yaumiddin, ya doa Rabbi firli, amal baiknya beresiko tidak diterima. Hari apa hari Mas Soto? Ya, Masya Allah. Gak ada tuntunan katanya doa habis sholat. Ya Allah ya Karim, kayak ketemu Rasulullah aja. Ya pasti kan? Ya Allah ya Karim. Dan saya minum dulu, kita lanjut ayat yang udah berapa menit lagi nih Mas Toto? 3 menit. 3 menit lagi. Saya minum dulu Pak Del ya. Pak Hamzah, saya minum dulu. Ini saya cerita, saya bocorin ini. Karena kalau tidak terus story saya nggak ngomong. Ini demi untuk menjaga keyakinan kita, jangan sampai kita keluarga kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang nggak benar, apalagi sampai ngatain yang nggak benar. Itu ada orang lagi zikir dikatain astagfirullahaladzim itu. Astagfirullahaladzim. Dari jauh kayak gitu. Dari dekat. Itu Pak Hadi benar. Saya diceritain oleh ustadznya itu. Masjid Baitul Ihsan apa itu Pak Haji Naiman yang dibina di dulu. Ya. Baitul. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Nurul Iman, Masjid Nurul Iman itu di sampingnya. Nah itu mereka itu aslinya kan triknya itu Mas Toko di masjid-masjid komplek untuk apa? Narik jamaah. Dan mereka itu yang ditarget itu adalah lahan-lahan basah, komplek-komplek yang katakanlah menengah ke atas. Di kampung-kampung mana mau mereka? Itu kegiatannya demikian. Nah, kemarin ada yang nanya tentang di sini di dekat Betamat itu ada kaitannya dengan Nurul Ikhlas apa enggak? Bukan. Yang ada kaitannya dengan Nurul Ikhlas yaitu rumah yatim. Tapi Nurul Ikhlas yang saya kelola itu di bawah yayasan Masjid Nurul Ikhlas. Tapi kalau di dekat Betamat bukan, nggak ada kaitannya. Saya langsung kayak gitu kan aja, ya kan? Saya langsung kayak gitu kan. Ya Pak Aris ya, ini jangan sampai bukan berarti kita apa-apa kan. Kita ini kan masjid bersama. Jangan sampai dikuasai oleh satu kelompok, apalagi bikin resah dan gelisah. Ya, Pasti ya. Udah paham kan? Pokoknya kalau mau doa, kalau saya mau tutup langsung balik. Astagfirullah. Apa? Kalau habis sholat nggak pernah zikir. Hah? Kenapa? Kalau habis sholat itu imamnya udah nggak pernah zikir bersama tuh kan. Karena ditekan. Ya. Lek-lekan ilmunya pintar saya, ya kan makanya kan nggak berani. Kalau sama saya mereka kan berhitung kan kayak gitu, ya, kan kayak gitu. Pokoknya disetir kan kayak itu. Ya Allah. Masjid Atim, masjid mana? Atim terus Andur sini nih yang gede, itu yang Ustaz udah sering. Itu kan dulu mendatangkan Ustaz dari Ilham. Berarti masjidnya senang bersih. Nah, Mukarrabin bagaimana? Harusnya kan masjid Auri kan harus ya nggak apa-apa sih. Akan tetapi kalau nyala-nyalain kan nggak enak. Masjid Atim itu tetap imamnya berdoa, didoain rame-rame, didoain ada yang amin. Memang terganggu kayak gitu, ya Allah ya Karim. Makanya suasananya nggak nyaman. Ya nyaman mana? Mukarrabin nama Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas atau masih Nurul. Bagaimana? Apalagi ada kopinya kayak gini dan bahasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa menjaga iman dan keyakinan kita jangan sampai terjerumus kepada paham-paham yang tidak benar. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.